Halo semua, selamat datang kembali di podcast Asa Diri. Di episode hari ini gue akan ngobrol bareng Nur Handayani, seorang konselor trauma. Kita akan mendalami tentang tema childhood trauma atau trauma masa kecil. Kita pun akan membahas apa sih sebenarnya definisi trauma itu, faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan seorang anak memiliki trauma, apa dampaknya untuk kehidupannya dalam jangka panjang, dan bagaimana dia bisa keluar dari trauma tersebut. So, please enjoy this episode. Halo Handa, thank you udah menyempatkan waktunya mau ngobrol di podcast Asa Diri. Iya, terima kasih atas undangannya. Iya, sama-sama. Nah, sebelum kita mendalami lagi tema hari ini, jadi hari ini kan kita mau lebih mendalami soal tema childhood trauma kan ya, Handa. Mungkin bisa kasih definisi dulu nggak di depan, apa sih sebenarnya trauma itu? Karena kayaknya mungkin di masyarakat kita jarang menggunakan kata trauma ini ya. Dan kalaupun digunakan itu udah berkonotasi sangat negatif dengan adanya kekerasan fisik atau kekerasan seksual seperti itu. Jadi bisa kasih gambaran sedikit dulu definisi trauma itu apa? Oke, kalau secara umum ya, yang dengan bahasa yang mudah dimengerti, trauma itu adalah sebuah respon dari satu kejadian yang sangat bikin stres, sehingga membuat orang itu mempertanyakan tentang dunia secara umum atau mengubah sistem kepercayaan yang dia miliki. Sistem kepercayaan ini maksudnya bagaimana dia melihat dirinya, bagaimana dia melihat orang lain. Contoh sistem kepercayaan adalah bahwa oke, semua orang jahat sama saya. Mereka ingin melukai saya. Itu salah satu sistem kepercayaan ya. Atau misalnya, saya ini adalah orang yang tidak pantas dicintai, maka Hmm. saya akan sulit untuk menemukan orang yang bisa mencintai saya. Gitu. Jadi itu adalah beberapa sistem kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang. Dan tentu saja respon ini akan berbeda antara orang yang satu dan orang yang lainnya. Ya, jadi itu tergantung dari pertama dari unsur genetiknya. Jadi beberapa orang dia punya genetik ini ya depresi atau kecemasan yang diturunkan dari DNA orang tuanya. Kemudian bagaimana pola asuh terhadap anak itu sendiri. Kemudian bagaimana sistem dukungan yang dia punya di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, apakah itu positif ataukah itu negatif gitu. Jadi ini sangat bervariasi dari satu orang ke orang lainnya dan termasuk kemampuan resilient atau ketahan malangan seseorang terhadap situasi yang stres itu juga gitu. Hmm. Jadi itu definisi trauma secara umum itu adalah sebuah respon. Nah, trauma sendiri kalau dalam ini ya buku panduan kesehatan mental yang digunakan oleh kesehatan mental profesional itu ada dampaknya misalnya yang paling umum adalah PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Nah, untuk masuk kategori ini itu ada kriteria sendiri tertentu gitu ya. Jadi selain ada respon, tapi juga untuk masuk kategori ini orang itu mengalami misalnya um, dia terancam keselamatan dirinya atau dia mengalami luka secara fisik yang sangat serius sehingga terjadi misalnya kelumpuhan atau dampak yang cukup besar atau juga kekerasan seksual gitu ya. Tapi lagi-lagi dari situ ada kriterianya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi menurut saya di podcast kali ini kita akan fokus membahas childhood trauma atau trauma pada anak dan di Amerika mereka sudah ada studinya sendiri itu masuknya dalam kategori pengalaman yang menyakitkan selama masa kecil dan apa dampaknya. Hmm. Mungkin sebelum kita lebih lanjut lagi, tadi ada yang menarik sih, Handa. Jadi tadi kan kamu bilang bahwa depresi itu bisa dari genetik. Itu aku baru tahu sih. Maksudnya sampai saat ini tuh aku merasa atau mungkin tahu informasinya bahwa kalau kita depresi itu adalah akibat dari sekumpulan peristiwa gitu, peristiwa negatif. Jadi aku nggak pernah tahu bahwa itu bisa diturunkan secara DNA. Itu jadi info baru buat aku sih, menarik banget.
Nggak Ah, hanya depresi ya, dan ada beberapa ini ya isu kesehatan mental lainnya yang itu juga bisa kita turunkan ke keturunan kita, atau misalnya kita dapatkan dari ini ya orang tua kita juga, atau misalnya kakek, hmm, nenek dan seterusnya. Dan lagi-lagi sampai sekarang pun seseorang depresi itu misalnya karena satu kejadian tertentu. Enggak juga gitu. Bisa juga karena beberapa faktor. Ada mungkin genetiknya, ada mungkin dia mengalami sesuatu, dan seterusnya gitu. Jadi kalau sampai sekarang ditanya secara ilmu pengetahuan, apa sih penyebab depresi? Itu ada banyak jawabannya gitu. Jadi nggak cuma satu faktor saja. Hmm. Berarti kalau misalkan pada anak kecil gitu ya, kalau yang tadi Handa bilang kan banyak parameternya, berarti nggak bisa kita ukur. Maksudnya gini, jadi kita nggak bisa tahu seberapa besar sih peristiwa atau suatu situasi sampai itu bisa menyebabkan trauma. Ada nggak sih ukurannya, atau itu jadi balik lagi ke parameter yang banyak itu tadi? Mhm, mhm. Oke, kalau kamu misalnya kaitannya dengan itu, sebenarnya ini ada beberapa saja ya yang akan saya sebutkan, karena sebenarnya ada banyak sekali spektrumnya. Anak yang di bawah 17 tahun, ini kalau saya pakai definisi adverse childhood experience ya, atau misalnya pengalaman masa kecil yang menyakitkan. Anak itu pertama, apakah dia mengalami kekerasan, kekerasan secara fisik atau misalnya secara ini ya psikologis ya, misalnya dia dibentak atau diancam atau misalnya dibully secara terus-menerus. Kemudian dia mengalami penelantaran. Jadi misalnya dia masuk dalam kategori kemiskinan, atau misalnya dia ditelantarkan oleh orang tuanya, tidak diurus gitu ya, termasuk juga secara psikologis. Jadi orang tuanya tidak memenuhi kebutuhan anak ini secara psikologis. Itu sebenarnya juga masuk ke dalam pengalaman yang tidak menyenangkan ya, atau menyakitkan. Kemudian si hmm, anak ini juga menjadi saksi atas kekerasan yang terjadi di rumah tangganya. Misalnya orang tuanya dipukuli, atau misalnya salah satu anggota keluarganya dipukuli, atau juga dia mengalami kekerasan psikologis juga, atau misalnya secara ekonomi dan seterusnya ya. Dia menyaksikan kekerasan baik di rumahnya atau misalnya di sekitarnya, lingkungan rumahnya. Kekerasan itu menjadi sesuatu yang sangat umum gitu ya. Kemudian yang ketiga, dia punya anggota keluarga atau orang yang tinggal di rumahnya, atau misalnya orang lumayan dekat dengan dia ya, melakukan percobaan bunuh diri atau meninggal karena bunuh diri ya. Kemudian itu kan dari pengalaman secara langsung ya. Bisa juga pengalaman yang menyakitkan ini dialami oleh seorang anak yang tinggal di lingkungan di mana terjadi ini penyalahgunaan narkoba ya, atau misalnya alkohol secara umum. Kemudian dia tinggal dengan salah satu anggota keluarga yang punya isu kesehatan mental yang klinis gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah anak ini mengalami orang tua yang berpisah, kemudian itu terjadi proses yang tidak menyenangkan selama perpisahan itu, atau salah satu anggota keluarganya yang di rumah itu dipenjara, gitu ya. Jadi ini hmm. adalah beberapa contoh dari pengalaman yang bisa menyebabkan dampak secara panjang berdasarkan studinya. Hmm, banyak banget ya, berarti Ya. variasinya. Ini Dan ya, sorry, satu hal ya lagi. nggak apa-apa. Jadi untuk mengalami dampak jangka panjang, seorang anak yang dia mengalami sekitar 4 dari kejadian yang saya sebutkan ya, beberapa contoh itu dampaknya akan cukup panjang, dan kita akan bahas dampaknya itu nanti ya. Jadi Hmm, ketika anak yang semakin banyak mengalami dari kategori yang tadi yang saya sebutkan, semakin banyak dia mengalaminya, maka dampaknya akan semakin panjang. Hmm, itu I can only imagine sih Anda. Maksudnya kalau satu aja itu udah sangat painful, gimana empat gitu ya. Jadi ya bisa nanti kita akan bahas ke situ lagi. Tapi sebelumnya nih ada satu dokter, seorang physician yang aku terinspirasi banget dengan interviewnya dia lah. Namanya Dokter Gabor Mate. Anda juga tahu sepertinya ya.
Jadi dia itu di setiap interviewnya dia selalu bilang bahwa dia kan fokus worknya itu di adiksi ya. Jadi dia selalu bilang bahwa adiksi atau suatu hal negatif yang ada di diri kita atau sesuatu yang painful di diri kita itu tuh biasanya bisa kita trace back dan itu selalu ujung-ujungnya ke masa kecil gitu. Kalau menurut Handa sendiri gimana? Handa setuju nggak dengan statementnya dia dari pengalaman Handa juga sebagai seorang counselor? Mhm. Ya dan tidak ya, karena gini, sebenarnya salah satu dampak dari, pengalaman masa kecil yang menyakitkan itu adalah adiksi, salah satu dampaknya. Tapi kan, kalau kita membahas adiksi secara keseluruhan, itu adalah satu bagian yang cukup kompleks ya. Bisa juga kan, kita ketika masa remaja, itu sangat umum ya, remaja tertarik ingin mencoba atau misalnya mendapat tekanan teman sebaya untuk mencoba, alkohol atau misalnya, narkoba dan seterusnya. Kemudian dari rekreasi akhirnya dia menjadi adiksi gitu. Jadi, kalau misalnya untuk kaitannya sama adiksi, ya memang ada studi yang menunjukkan bahwa orang yang punya pengalaman masa kecil menyakitkan, dia akan, abuse substance ya, entah itu alkohol atau narkoba, itu ada. Tetapi kalau kita lihat adiksi secara lebih besarnya, yang menyebabkan seseorang punya adiksi itu ada banyak hal, nggak hanya dari, childhood trauma juga, gitu. Jadi memang soal mental health ini kalau ada gangguan itu sangat banyak ya variasi penyebabnya. Kalau di anak kecil tadi sendiri, Handa kalau misalkan dia sampai mempunyai trauma gitu ya, kan tadi Handa bilang itu di bawah 17 tahun ya tadi yang disebutkan beberapa penyebabnya. Ada nggak sih rentang umur yang dimana seorang anak tuh ya rentan banget deh bisa develop yang namanya trauma ini? Mhm mhm. Oke, jadi biasanya, kita mengacu itu lagi-lagi ya, tadi kan saya sebutkan ada banyak faktor ya, tapi kalau misalnya secara umum, ketika anak, dia itu kan 10 tahun pertama perkembangan otaknya cukup, cepat ya, 5 tahun pertama itu cukup cepat. Kemudian pada saat remaja, di mana masa puber sampai sekitar usia 17 tahun, itu, perkembangan otak yang cukup cepat. Nah, kenapa itu berdampak yang sangat luar biasa ya, makanya akhirnya dipakai kategori, 0 sampai 17 tahun karena pada masa itu adalah, otak manusia kita sedang berkembang. Jadi anak ini sedang berusaha untuk belajar memahami dunianya, kemudian memahami bagaimana dia beradaptasi dengan dunia. Kemudian dia mempelajari banyak konsep, jadi kalau dalam psikologi itu kita ada yang namanya tugas perkembangan. Jadi 0 sampai 5 tugas perkembangannya apa, 5 sampai 10 apa dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, usia yang paling paling rentan adalah usia anak gitu, 0 sampai 17 tahun, terlepas dari faktor apapun ya, karena kita mengambil dari perkembangan si otak dan perkembangan, secara fisik, mental dan juga, kognitif si anak ini, gitu. Jadi, kalau misalnya ada beberapa teori, berbeda-beda, tapi kalau buat saya pribadi itu 0 sampai 17 tahun, karena misalnya gini, secara umum ya di Indonesia, parenting class itu kan, hampir jarang ya, itu tidak masuk ke Iya. dalam seorang yang akan punya anak itu tidak, dapat kelas, bagaimana mengasuh anak gitu secara umum. Nah, dari faktor itu aja kita secara sistem tidak, punya sistem yang mendukung orang tua untuk mengasuh anak. Di mana ketika dia mengalami, kejadian yang menyakitkan, kita tidak bisa memberikan support gitu. Jadi secara umum 0 sampai 17 tahun.